Baik, di video kali ini kita akan bahas tentang cara mengatasi overthinking dengan cara yang lebih praktis. Baik, siapa di sini yang pernah overthinking, selalu cemas kepada diri mereka, selalu memikirkan hal-hal yang negatif dalam otak mereka, secara tidak sadar kita itu pasti pernah mengalami overthinkingnya. Dimana kita itu akan selalu terus-menerus menyalahin diri kita anggap diri kita itu nggak mampu melakukan hal tersebut, tapi nyatanya itu adalah salah satu pikiran overthinking yang selalu lewat di pikiran kita ya. Jadi kalau kita nggak bisa untuk mengatasinya, ini akan berdampak buruk kepada kita ke depannya. Baik, jadi kalau kalian misalnya kalau kalian sedang ditunjuk untuk berbicara di depan umum, itu pasti overthinking itu sangat berlebih ya kawan. Takut sangat berlebih itu akan membuat overthinking, dan apa yang kita sampaikan itu tidak akan tercerna oleh orang pendengar. Kasihan pendengarnya kan, karena kalau kalian gugup di depan umum, jadi kasihan, jadi pendengar capek dia dengarnya. Jadi itu contoh dari overthinking yang berlebih. Bagaimana caranya kita untuk mengatasinya? Mari kita bahas di video kali ini. Yang pertama adalah kita bahas dulu ya, kenapa overthinking itu terjadi kepada kita. Oke, yang pertama itu mungkin karena kita itu takut gagal, takut dikatain orang, takut reputasinya buruk mungkin karena melakukan sesuatu hal yang baru. Itu orang-orang tersebut tidak akan pernah untuk memulai, dan mereka pasti overthinking secara berlebih. Saya yakin itu. Jadi kalau kalian yang takut gagal, itu se- secepat mungkin hindari. Karena kalau kita lagi masa-masa muda ini adalah waktu untuk jatah kita untuk gagal ya kan kawan. Nanti setelah kita punya tanggungan, itu jatah untuk gagalnya lebih beratnya dibandingkan dengan kita yang muda ini. Jadi jangan pernah takut gagal ya kawan. Nanti dengan gagal inilah kita untuk belajar lebih banyak. Nyatanya orang-orang sukses itu belajar dari kegagalan atau kegagalan orang lain, mereka belajar dari situ ya kawan-kawan. Nah, ini adalah salah satu mindset yang harus kita benahi. Yang takut gagal menjadi percaya diri, lakukan apapun itu, jangan takut gagal. Oke, yang kedua, mungkin orang itu terlalu perfeksionis ya kawan-kawan, ingin melakukan sesuatu hal secara perfect, ingin dilihat orang menilai, menganggap ya, kerja kita itu sempurna, apa yang kita lakukan itu harus sempurna. Itu sama sekali membuat kita overthinking berlebih. Apalah apa yang dinilai orang itu, padahal orang tersebut tidak memikirkan kita, sibuk masing-masing ya, orang-orang tersebut sibuk memikirkan diri masing-masing, gak peduli orang itu sama kita sebenarnya ya. Jadi terlalu perfeksionis. Oke, yang ketiga, terlalu banyak informasi tapi gak ada tindakan. Ini membuat kita overthinking juga. Terlalu banyak overkonsumtif untuk informasi, tetapi tindakan nggak ada, itu akan jauh uh, cepatnya hilang juga informasi itu. Jadi ketika ada informasi, kalian harus segera tindakan. Kalian ngomong ke orang atau sekedar diskusi, itu akan jauh lebih bermanfaat untuk lebih melekat di otak kita. Oke, yang keempat bisa jadi karena trauma masa lalu atau pernah gagal. Nah, dengan trauma masa lalu, dia berpikir overthinking berlebih. Ketika melakukan satu hal yang baru, mereka ingat trauma mereka, akhirnya tidak jadi melakukan apapun. Nah, akhirnya di situ-situ aja bergeraknya. Itu adalah dari penyebab overthinking kita itu. Dampaknya itu sangat banyak sekali, sangat buruk sekali overthinking. Nggak fokus, sulit untuk tidur, rasa cemas yang terus meningkat, nggak jadi ambil keputusan, ya banyak lagi dampaknya. Oke, langsung aja tanpa banyak-banyak bacot. Yang pertama caranya adalah tulis pikiranmu itu di kertas ya. Apa yang kamu khawatirkan, kamu bedah dulu di mana titik kamu khawatir itu, kamu tulis di kertas. Apa yang bisa kamu kontrol dan apa yang tidak bisa kamu kontrol. Ini seperti buku The Principle of uh, cara bersikap tenang di setiap apapun. Kalian bisa baca bukunya. Apa yang bisa kalian kontrol dan tidak bisa kalian kontrol, itu penting sekali. Karena kalau kalian menulis ini, itu overthinking itu akan hilang sendirinya kawan-kawan. Kalau kalian bisa mengontrol ini, kalian ambil. Tidak bisa kalian kontrol, ya tidak bisa, dibiarkan saja, tidak bisa dipikirkan lagi.
Ini akan membantu kita untuk menghindari overthinking. Yang kedua adalah pakai aturan 3T ya. Apa itu 3T? Yang pertama adalah tulis, yang kedua tarik nafas, yang ketiga tindakan. Tulis, setelah itu tarik nafas dalam 3 kali, lalu ambil satu tindakan kecil dari tulisan tadi. Tulis, ambil nafas, terus ambil tindakan kecil. Ini akan membuat overthinking kita akan berkurang ya teman-teman. Ganti pertanyaan, yang ketiga ganti pertanyaan di kepala. Seperti aku gimana kalau gagal ya, menjadi gimana kalau berhasil. Nah, ini akan menjadi mindset kita berubah. Orang itu kaya itu pasti berbeda mindset dengan orang yang miskin, teman-teman. Disitulah bedanya letaknya di otak mereka. Pasti ada orang miskin itu nggak tahu dari apa yang orang kaya itu, pasti ada gitu. Jadi kita harus pandai-pandai menggali sendiri. Baik, penutupan adalah overthinking itu bukan tanda kalau kamu lelah, tapi jangan sampai bukan tanda kamu itu lemah ya overthinking itu, tetapi itu adalah tanda kamu peduli dengan sekitar, dengan lingkungan, atau dengan diri kamu sendiri. Tetapi jangan sampai peduli itu malah bikin kamu lumpuh sendiri. Oke, thinking will not overcome fear, but action will. Tapi jangan tenggelam dalam pikiran, ambil langkah kecil tapi nyata. Terima kasih.